Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial terbuka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UTS tahun 2023. Karena banyak sekali requestan ya dari teman-teman yang menghubungi saya melalui DM ataupun melalui komentar. Terus mereka bilang gitu ya, "Bang, adain tutut liar yang membahas soal-soal UTS tahun 2023 Bang," gitu. Nah, jadi pada kesempatan ini akan saya bahas ya. Saya bahas secara lengkap. Nah, sebelum teman-teman menonton ya video ini, saya harapkan teman-teman sudah menonton. Yang pertama itu review untuk modul-modul ya, review modul-modul. Nah, videonya sudah saya buatkan, mungkin nanti akan coba saya taruh di kolom komentar untuk linknya. Yang kedua, saya harap teman-teman sudah menonton pembahasan soal tahun 2019 kayak gitu. Nah, kenapa nih? Karena menurut saya ini penting ya kedua ini, karena kalau saya melihat hasil dari tahun sebelumnya, itu banyak sekali teman-teman dari angkatan sebelumnya itu yang sangat terbantu gitu. Salah satunya bisa kita lihat di sini, beliau ini mendapatkan hasil yang cukup maksimal ya. Jadi dia ini mendapatkan nilai di atas 90 lah berkat menonton kedua video ini gitu. Jadi saya harapkan teman-teman menonton video ini dulu, karena saya yakin ya saat teman-teman sudah selesai menonton kedua playlist yang saya buat ini, pasti teman-teman lebih mudah gitu untuk membahas ataupun mempelajari soal-soal tahun 2023. Oke, mungkin itu coba kita masuk ke soalnya. Soal nomor 1 di sini tuliskan hasil akhir jawaban Anda pada tempat yang tersedia. Jadi soal nomor 1 ini ada 4 anak yaitu A, B, C, D, dan juga di sini diberikan kotak ya. Kotak ini tuh sebagai tempat teman-teman untuk menuliskan jawabannya kayak gitu. Nah, sekarang kita coba langsung aja masuk ke soalnya. Di sini soal nomor 1 bagian yang A bernilai 7 poin. Di sini misalkan Y sama dengan len buka kurung 3X ditambah 1. Maka DY per DX sama dengan, nah kita bisa tahu ya, DY per DX itu sama dengan turunan gitu. Oke, ini kan turunan nih. Nah, berarti di sini tuh kita akan menggunakan konsep turunan. Konsep turunan. Terus di sini kan fungsinya kan logaritma ya, logaritma alami. Maka kita di sini menggunakan konsep turunan pada logaritma alami. Nah, konsep turunannya kayak gimana? Jadi konsep dasarnya kayak gini. Jadi kalau kita punya suatu fungsi logaritma, di sini misalkan fungsinya itu len u. Nah, ini kita turunkan nih terhadap X. Ya, jadi len u-nya kita turunkan terhadap X. Maka hasilnya sama dengan 1 per U dikali turunan si U-nya, yaitu du per dx. Kayak gitu. Nah, jadi ini konsep turunan logaritma alami. Nah, ini akan kita coba terapkan untuk di soal kita ini. Jadi di sini coba saya jawab ya. Jawab. Di sini bisa kita lihat ya, untuk soal kita itu kan ini. Len buka kurung 3X ditambah 1. Nah, ini kita turunkan terhadap X. Kayak gitu. Kita turunkan terhadap X. Kemudian kita tulis sama dengan. Nah, kalau teman-teman coba perhatikan di sini. Ini kan udah sama ya. Ini D per DX, ini D per DX, ini len, ini len. Yang di dalam kurung itu menjadi U. Ya kan, ini U, yang di sini tuh berarti menjadi U. Jadi di sini itu kita misalkan U itu sama dengan yang di dalam kurung 3X ditambah 1. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk di hasilnya sendiri kita kan membutuhkan du per dx. Berarti U-nya ini kita turunkan terhadap X menjadi du per dx. Kayak gitu. Nah, ini kita turunkan ya, 3X ditambah 1. 3X kita turunkan hasilnya 3. 1 kita turunkan 0 hasilnya. Jadi nggak usah kita tulis lah 0 ya di sini. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, sehingga kalau kita tulis di sini menjadi 1 per U-nya itu 3X ditambah 1. Kemudian dikali du per dx. Du per dx hasilnya di sini 3. Kayak gitu. Jadi sama dengan 1 dikali 3 hasilnya 3 dibagi dengan 3X ditambah 1. Kayak gitu. Nah, terus kan di sini kan kita menuliskan jawaban kita kan di dalam kotak ini ya. Kita menuliskan jawaban kita di dalam kotak ini. Saya menyarankan untuk penulisannya itu kayak gini. Jadi penulisannya itu kita tulis rumusnya 1 per U
rumusnya ini ya, 1 per U terus dikali dengan DU per DX. Kemudian kita masukkan ya di sini nilainya 1 per U-nya itu udah tahu ya, kita lihat hasilnya aja langsung 3X ditambah 1 dikali DU per DX-nya. DU per DX-nya itu hasilnya di sini 3. Kayak gitu. Atau ini langsung kita tulis aja ya, 1 dikali 3 itu langsung kita tulis aja hasilnya 3. Kayak gitu. Jadi di sini bisa kita tulis aja hasilnya itu 3. Kayak gini. Oke. Nah, kenapa saya menyarankan penulisannya kayak gini? Karena kalau kita melihat di lembar soalnya, itu kan di sini kan udah full ya, full soal di sini. Jadi kita nggak bisa menuliskan oret-oretan kita. Kita menuliskan di samping sini juga nggak cukup gitu. Mungkin nanti diberikan lembar oret-oretan gitu kan, diberikan lembar oret-oretan. Nah, tapi saya sangat menyarankan penulisan di dalam kotaknya ini tuh kayak gini. Gitu. Oke. Sebagai latihan, silakan kerjakan soal di atas. Tonton juga pembahasan lengkap materi yang sering keluar di UTS. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.